dan sudah hadir bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Budi dan Bu Berlianti. Selamat pagi, Pak Dani. Selamat Pak pagi. Joshua. Ya, waktu dan tempat dipersilakan Pak Budi dan Bu Berlianti. Shalom, selamat pagi untuk semuanya yang hadir pada Forum Dio pada hari ini. Ya, hari ini saya mau melanjutkan topik dua uh, hampir sebulan yang lalu kira-kira ya, yaitu tentang melepaskan anak pada tujuannya. Tapi hari ini kami fokus kepada satu topik, yaitu bagaimana menempatkan anak di dalam keluarga kita sehingga kita tidak menjadikan dia sebagai satu idol atau sebagai sesuatu yang kita perlu sembah. Nah, dalam proses membesarkan anak tentu mulai daripada kita melahirkan anak dan kemudian mendewasakan dan kemudian satu momen, satu saat nanti kita akan melepaskan dia. Nah, firman Tuhan yang kita belajar beberapa waktu yang lalu adalah terambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai 5. Mungkin next slide. Kita percaya bahwa anak-anak itu adalah sebuah warisan dari Tuhan. Warisan adalah sebuah legacy yang kita terima dari Tuhan dan kita terima dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagaimana dalam kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah satu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian pula anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapatkan malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Yang pertama adalah anak-anak itu adalah milik pusaka. Milik pusaka itu artinya sesuatu yang berharga yang diwariskan dari generasi kepada generasi. Dan kita menyadari bahwa anak adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan hal yang kedua adalah dikatakan bahwa dia adalah buah kandungan itu adalah satu upah. Upah itu sesuatu yang diberikan atau sebuah yang kita terima dari Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dikatakan juga bahwa anak-anak itu seperti anak panah. Nah, ketika kita mendengar kata anak panah ini, konteks kita adalah sesuatu peperangan. Makanya dikatakan anak-anak panah, anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak muda, anak-anak pada masa mudanya. Jadi, anak-anak kita itu adalah ada di tengah peperangan rohani yang sadar atau tidak sadar kita sebagai orang tua. Nanti kita belajar bagaimana tugas orang tua di dalam membesarkan anak-anak itu adalah sesuatu tanggung jawab yang sangat besar. Nah, tapi dari semuanya itu ada satu penghiburan. Jadi dikatakan bahwa berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Artinya satu reward ya, satu sukacita ketika anak-anak itu ketika sudah menjadi dewasa dan kemudian siap untuk diluncurkan itu menjadi satu kesukaan. Karena pada waktu itu kita tidak akan mendapatkan malu, bahkan kita akan berdiri tegak karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Karena kita bisa berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini bicara tentang di mana satu hari nanti anak-anak kita akan ada di tengah masyarakat luas yang akan berhadapan dengan musuh ya, dalam tanda kutip musuh itu adalah sesuatu ya kita ada di dalam dunia ini, ada di dalam semua tantangan yang ada di dalam dunia itu adalah tempat di mana kita berperang. Dan kalau kita sudah membuat penuh tabung panah kita, kita akan punya satu confident bahwa anak-anak kita akan menjadi berkat. Next slide. Ini adalah tugas dan tanggung jawab orang tua yang kita juga pernah sampaikan. Ada 4 hal. Yang pertama adalah mengasah anak panah. Artinya senjata peperangan ini perlu disiapkan dengan baik, yaitu dengan membentuk karakter. Anak itu lahir sesuatu dalam kehidupan dunia ini bukan sesuatu kertas putih, tetapi adalah pribadi yang penuh dengan warisan dosa, dosa asal yang, dan ini yang perlu kita bentuk sehingga memiliki karakter Kristus bukan keinginan diri sendiri. Dan yang kedua, orang tua atau pahlawan ini perlu mengarahkan anak panah karena anak panah ini bukan hanya disimpan, tapi harus diluncurkan satu saat.
Jadi artinya orang tua perlu memberikan visi. Nah, sebelum perlu memberikan visi, dia sendiri juga harus tahu visinya membesarkan anak-anak itu apa. Karena membesarkan anak bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kenyamanan atau mungkin jaminan masa depan daripada orang tua, tapi lebih pada apa yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan seseorang anak itu. Jadi kita nggak boleh memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, kemauan kita, tapi kita terus mau belajar mengenal apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, anak panah itu perlu dilindungi dari satu pengaruh-pengaruh yang merusak, ya, pengaruh jahat. Kita tahu hari ini peperangan kita itu sangat besar di dalam media sosial, dalam lingkungan, dan generasi yang dilahirkan adalah generasi yang mungkin perlu dibangun apa nilai juangnya, dan itu banyak sekali tantangannya. Dan yang terakhir hari ini berkaitan dengan melepaskan anak panah, yaitu anak-anak itu perlu dilepaskan sesuai dengan panggilan Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan dan rencana kita. Nah, topik berikutnya yang kita perlu, next slide. Jadi anak kita itu bukanlah pusat hidup kita. Nah, kami melihat terutama pasangan-pasangan muda ya, mereka berharap anak-anak mereka itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, itu nggak salah. Tapi kadang kita sudah terjebak membuat anak-anak itu akhirnya menjadi pusat kehidupan kita. Jadi ketika orang tua pulang atau suami pulang dari kerja, mungkin yang dicari bukan istrinya dulu, tapi anaknya. Nah, ini sebagai sesuatu gambaran bahwa kadang pusatnya sudah berubah, bukan pasangan kita lagi, tetapi anak. Atau mungkin budget keuangan kita mungkin ketika anak-anak mulai lahir, dan kemudian kita harus berbagi. Tapi kadang porsi itu terlalu besar hingga kita kehilangan apa uh, alokasi budget untuk semua yang lain, sehingga akhirnya untuk anak-anak. Nah, ini satu gambaran bahwa mungkin kita sudah terjebak di dalam lingkaran di mana anak itu sebagai pusat. Tapi firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Allah tidak mau dinomorduakan, dan jangan sampai anak kita itu menjadi Allah yang kecil ya, Allah lain yang kecil yang menjadi saingannya Tuhan, sehingga kita nggak kebaktian, nggak komsel, kemudian kita tidak lagi melayani Tuhan. Ada banyak hal yang kita singkirkan karena anak. Karena tujuan kita hidup itu adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan anak. Memang anak itu adalah upah daripada pekerjaan baik, firman Tuhan tadi katakan. Tapi dia bukan pusat. Orang tua tidak bisa membuat anak kita bahagia, nggak bisa. Tapi sebaliknya juga, anak juga tidak bisa bikin orang tua bahagia. Karena banyak orang berpikir bahwa anak adalah sebuah investasi. Ini cara pikir yang salah. Karena anak itu bukan investasi, tetapi pemberian dari Tuhan yang untuk diluncurkan satu hari nanti menjadi alat Tuhan untuk menggenapi rencananya. Nah, oleh sebab itu juga karena implikasi seperti ini, jangan memberikan beban kepada anak untuk bahagiakan orang tua. Banyak sekali kita memberi beban, kamu harus begini, harus berprestasi, harus membahagiakan orang tua sudah susah payah. Saya pikir kita sebagai anak Tuhan seharusnya tidak boleh memberikan beban seperti itu. Karena kebahagiaan itu bukan satu tujuan, tapi satu hasil daripada kita melakukan bagian kita di dalam rancangan Tuhan yang membuat kita itu akhirnya bisa menikmati kebahagiaan. Tapi mengenal Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, itu adalah tujuan hidup manusia. Karena dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Jadi dua hal itu sangat penting untuk kita sadari, bahwa tujuan hidup manusia bukan menyenangkan anak, bukan membuat investasi dalam kehidupan anak-anak kita, tapi memuliakan Tuhan dan menikmati selamanya. Next slide. Ketika kita menikah, seharusnya Tuhan yang adalah menjadi pusat. Ya. Ya, Tuhan adalah sumber. Tuhan yang menjadi di tengah-tengah dalam keluarga kita. Ya, jadi kalau misalnya kita menikah itu ya suami dengan istri ya berdua menjadi satu. Kemudian Tuhan adalah sumber, adalah tengah-tengahnya, menjadi pusat, bukan anak. Ya, nah ketika anak lahir,
Ya, kemudian bagaimana dengan lingkaran keluarga ini? Lingkaran keluarga ini seharus tempat anak tuh buka di tengah sama sekali. Tapi anak adalah menjadi welcome member, menjadi extension dari keluarga tersebut. Jadi keluarga itu lebih Perluasan. lebih besar, ya menjadi perluasan dari keluarga tersebut. Satu anak, dua anak, tiga anak dan seterusnya itu menjadi lebih besar lingkarannya. Tapi dia tetap ada di dalam lingkaran tersebut, bukan ditaruh di tengah. Nah, kesalahan dari keluarga-keluarga ketika anak itu lahir, maka dia ditaruh di tengah, semuanya kemudian uh, diperhatikan menjadi pusat perhatian, menjadi sumber kebahagiaan dan sebagainya. Satu kali ketika anak itu sudah besar, ya itu akan menjadi masalah baik untuk anak tersebut maupun untuk pasangan suami istri. Ketika anak kemudian tidak ada lagi di tengah-tengah keluarga tersebut, dia sudah membangun keluarganya sendiri, maka tengah-tengah keluarga itu menjadi kosong. Sehingga kita sebagai suami istri saling melihat, saya nggak kenal kamu sebenarnya. Dan dia juga nggak kenal saya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang asing di dalam keluarga tersebut. Dan kemudian kita jadi masing-masing jadi nggak suka di rumah, karena anak nggak ada di rumah. Kita masih sering juga hubungin anak kita, kamu ngapain? Mami ke rumah ya, mami nginep ya. Ya, terus papinya juga, kamu sini dong, ya papi nggak betah nih di rumah nih, nggak ada kamu, nggak enak. Jadi sebenarnya siapa anak itu? Apakah dia di tengah? Dan anak itu pun juga akan merasa, gimana sih nih kok jadi hidup tuh penuh sekali gitu ya, dengan keluarga yang baru, dengan orang tua yang masih juga ikut, dengan mertuanya dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau Tuhan menjadi pusat, Tuhan adalah sumber dari semuanya. Ketika anak itu lahir, kemudian dia ada tetap di dalam lingkaran tersebut, dan anak belajar dari kecil bahwa Tuhan adalah pusat di tengah-tengah keluarga ini. Ketika dia kemudian membangun keluarga, maka suami istri masih tetap seperti sama. Tadinya besar, kemudian keluarganya kembali kecil, yaitu hanya suami dan istri. Dan siapa yang di tengah? Tetap Kristus ada di tengah. Keluarga inti ya. Iya, keluarga itu tetap ada Yesus di tengah. Ketika anak kemudian membangun keluarga yang baru, dia pun memakai teladan yang sama, yaitu Kristus ada di tengah. Ketika kemudian cucu kita kemudian menikah juga tetap hal yang sama. Kristus ada di tengah. Karena Kristus tidak bisa dipindah kemana-mana. Dia tetap menjadi pusat dan dia adalah sumber. Ya, jadi sekarang kita perlu untuk benar-benar melihat kembali, menganalisa kembali di mana Kristus di dalam keluarga kita. Nah, apa artinya Tuhan sebagai pusat? Yaitu Tuhan adalah sumber dari semuanya. Dialah sumber dari semua kehidupan kita. Dialah yang menjadi alasan kita hidup. Dialah yang menjadi pusat perhatian kita, pemikiran kita, setiap keputusan kita itu ada Tuhan di situ. Maksudnya apa? Ada Tuhan di situ. Berdasarkan firman kita mengambil keputusan, berdasarkan firman kita kemudian melangkah dan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi kadang-kadang di dalam kehidupan ini ya kita banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali pemikiran, tapi kembali di sini dikatakan ya kita harus kembali kepada Tuhan dengan doa, permohonan dan dengan ucapan syukur. Ya, nah demikian juga dalam konteks hari ini kita berbicara tentang pendidikan anak. Ya, anak harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber, dia harus lihat Tuhan adalah pusat bukan dia. Ya, jadi melalui orang tua, Tuhan menyediakan kebutuhan anak. It's all about God, not me, not you. Ya, not us. It's all about God. Yeah. Jadi mentalnya kita sebagai seorang tua, ya orang tua, kita punya mental untuk mengelola. Kita dipercayakan anak. Kita adalah pengasuh anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita bukannya pemilik mereka. Jadi kalau misalnya kita mentalnya pemilik nih, maka kita menjadi posesif.
ya, kita fokus pada hak kepemilikan kita. Satu kali anak kita misalnya diambil ya, kemudian entah dia mengalami masalah di dalam kehidupan dia mungkin mengalami kegagalan atau bahkan ya anak kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, maka kita akan berontak, kita akan waduh gimana nih gitu ya. Kenapa? Karena kita merasa itu milik kita. Tapi coba bedakan kalau kita tahu bahwa kita adalah pengasuh yang Tuhan pilih untuk merawat anaknya, ya. Maka kita akan bersyukur sekali, kita menghargai hak istimewa itu untuk mengelola anak-anak milik Tuhan. Dan kita membesarkan mereka dengan takut dan hormat akan sang pemilik. Ya, jadi itu beda banget ya. Yang kalau kita sebagai pemilik dari anak-anak kita, wah dia kurang ajar sama kita segala macam, udah bisa main hajar, kita memutuskan sesuai dengan kesukaan kita karena kita adalah pemiliknya. Tapi kalau kita tahu ini adalah milik dari Tuhan, bukan milik saya, kita akan membesarkan dia dengan bertanya kepada sang pemilik, Tuhan saya mesti gimana? Tuhan ini nggak mau dibilangin Tuhan, Tuhan ditolong saya berikan hikmat Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan datang kepada dia dengan cara-cara yang kita nggak pernah bayangkan. Cara-cara yang anak itu mengerti pada usianya bahwa seharusnya dia tidak melakukan hal ini. Tapi harus itu. Macam-macam caranya. Bisa apa yang dia baca, apa yang dia dengar dari temannya, dari gurunya, pengalaman hidup dia, bahkan dalam mimpi dan sebagainya. Ya, dan itu semua bukan kekuatan kita. Ya, karena dia tidak mau dengerin kita, Tuhan deal langsung dengan dia. Enak sekali sebenarnya jadi orang tua. Asalkan kita punya mental pengasuh, pemilik. Yang pemiliknya adalah Tuhan dan kita adalah pengelola. Nah, ajarkan anak juga untuk menjadi pengelola yang baik. Tuhan memakai orang tua, keluarga, gereja, bahkan teman juga ya untuk menjadi alat untuk memberkati kehidupan mereka. Nah, kita harus belajar peka tuh. Ya, kalau misalnya ada nih, wah, ya, misalnya temennya gitu ya, memberkati dia dengan memberikan waktu untuk ngajarin dan sebagainya. Lalu ada saudara kita gitu ya yang memberkati anak kita dengan ya udah nanti biar kalau misalnya mau pergi yang anak lu biar gue yang bayarin dah gitu misalnya. Nah kita harus bilang baik ya dia udah stop jangan begitu. Wah Tuhan gerakkan ya hati dia jadi harus ada tuh nama Tuhannya di situ ya. Wah ya puji Tuhan ya Tuhan bisa kirim orang kayak begitu. Jadi anak-anak akan dari kecil udah terbiasa semua hal yang baik asalnya dari Tuhan. Semua hal yang dia alami dalam tantangan ini, Tuhan akan mengiringi dia, menyertai dia. Jadi nggak pernah hidup sendiri, nggak pernah. Dapat berkat, nggak pernah itu oleh karena kekuatan sendiri. Dia berhasil nggak pernah oleh karena pencapaian dia, kehebatan dia. Kalau dia mengalami tantangan, nggak pernah dia ditinggalkan, dibiarkan jalan sendiri. Itu kita harus sensitif dalam hal itu. Ya, nah mungkin pertanyaannya, lah saya aja suka lupa ya, guys. Sekarang ingetin ya. Dalam segala sesuatu, bawa dalam doa, dalam permohonan, bawa dengan pengucapan syukur, ya, bahwa Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Ya, dan anak akan menjadi berkat buat orang lain. Karena dia melihat, Tuhan itu Allah yang hidup loh. Tuhan itu hadir loh. Tuhan itu benar-benar menyertai. Dan Tuhan tuh mengambil peran dan ikut campur dalam semua hal dalam hidup dia. Dan ketika dia melihat, dia tahu langsung dia tektok sama Tuhan. Tuhan, saya mesti gimana? Dan kemudian pasti hidupnya menjadi berkat. Ya tidak akan dia hidup buat dirinya sendiri. Karena dia melihat Tuhan ada di mana-mana. Ya bantu anak ya untuk bermurah hati, bantu anak untuk mengingatkan dia. Peka bahwa dia hidup tidak untuk dirinya sendiri. Next slide. Nah, apa dampaknya anak sebagai pusat? Ya, kalau selama ini kita menjadikan dia sebagai pusat, ya, maka inilah dampaknya. Anak akan fokus pada hak, bukan melihat ada kewajiban-kewajiban yang juga dia harus lakukan.
Ya, siapa memanjakan hambanya sejak kecil, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Ya, kok di Malaysia anak dibilangnya budak ya. Ya, jadi anak itu jangan dimanjakan ya apa-apa, pokoknya semuanya bisa di cancel gara-gara dibilang cancel. Ay mau begini, oh nggak bisa ya. Semuanya ada porsinya, ada waktunya ya. Jadi ada kewajiban, bukan hanya hak ya. Kemudian anak menjadi tidak belajar menghormati otoritas. Ya, Amsal 22:15 katakan kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya, jadi kita perlu untuk mengajar mereka menghormati otoritas. Ada momen kan saya sering di rumah ya, jadi anak-anak pasti lebih apa? Saya tuh lebih lebih didengar lah sama mereka ya karena saya juga lebih lebih tahu kegiatan mereka. Nah, papinya kan bekerja gitu sehingga ketika pulang pasti dia mau ngobrol-ngobrol sama anaknya. Ada satu momen ya ketika anak kami yang masih SD ya waktu itu ya itu kurang ajar sama papinya. Kalau ditanya gitu ya, kamu PR gimana? Ya, udah ngomongnya begitu gitu loh. Ya, kalau ditanya PR dia ngomong udah selesai ya, udah pap, itu kan beda ya. Udah, ya, udah bikin. Gitu. Ini apaan sih ya? Saya dengar juga, ini apaan? Ini kurang ajar sekali. Kok sama saya ngomongnya, ya udah mam, agak takut gitu loh. Tapi kalau papi kurang ajar sekali, gitu ya. Terus kalau misalnya, ya coba kamu ambil, coba papi lihat. Terus kalau waktu ngambil PR nih, ya kakinya dihentak-hentak gitu kan. Terus saya bilang, wah, ya ini nggak benar. Saya nggak akan biarkan hal itu, papinya konfrontasi langsung sama dia. Tapi dia akan konfrontasi sama saya dulu. Karena dalam hal ini, dia punya masalah sama papinya, maka saya masuk. Kalau anak punya masalah sama saya, papinya masuk, ngomong dulu sama dia. Kemudian saya baru akan ngomong. Nah, waktu itu dia bersikap seperti itu, lalu saya tegur dia, nggak begitu caranya ngomong papi. Nah, oke, oh dia juga kurang ajar juga sama saya ya. Waduh ini buat saya udah keterlaluan ya. Saya ngomong sama dia, dia bener lagi, besoknya begitu lagi. Ya akhirnya setelah beberapa kali dia begitu, ya kemudian saya tegur, ya papinya juga tegur kamu ngomong bisa gak rendahin suara kamu, intonasinya turunin. Ya. Terus dia naik, dia banting pintu. Anak SD loh ini, kelas 1 ya, nggak salah, atau kelas 2 SD. Lalu saya bilang sama papinya, pap biar saya ngomong sama dia ya pap. Ya udah, dia doakan saya. Kemudian saya naik waktu itu, saya bilang sama anak kami, uh, dia lagi di kamar, mau ngapain dia bilang. Yang saya mau bicara sama kamu, saya bilang, saya keberatan dengan sikap kamu pada suami saya bilang. Maksudnya papi, dia bilang gitu. Ya, itu suami saya. Bilang ya, kamu kan tahu, kalau misalnya papi sama mami, apa yang kamu lakukan ke mami, itu juga berdampak ke papi. Apa yang kamu lakukan ke papi, itu sama aja kamu melakukannya ke mami. Ya, saya keberatan dengan sikap kamu pada suami saya. Dia kaget kan di situ kan. Lalu kemudian setelah dia uh, menyesal sekali dia, ya karena sebenarnya dia tidak melakukan itu pada papinya doang, tapi kepada saya. Saya kemudian menjelaskan prinsip bahwa ketika menikah, ya dua menjadi satu, itu dengan bahasa anak-anak. Saya jelaskan ke dia, ya bahwa Tuhan itu mau untuk setiap anak menghormati orang tuanya. Bukan hanya papinya saja atau maminya saja, tapi dua-duanya. Dan itu akan bermasalah di hadapan Tuhan kalau kamu tidak melakukan hal itu. Dan kami berdua akan mengajarkan hal itu kepada mereka, kepada anak-anak, supaya hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu buat saya itu sangat membekas karena saya nggak pernah berpikir saya bicara seperti itu kepada anak-anak. Hikmat turun. Kenapa? Karena Tuhan mau pengelola-pengelola, pengasuh-pengasuh ini mendidik anak-anaknya dengan baik. Ya, saya nggak pernah punya plan untuk bicara itu. Tapi Tuhan memberikan kami hikmat dan kami melihat anak itu berubah, total berubah. Nah, anak sulit menghadapi kegagalan. Ya, ini ada ayatnya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu jadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, terakhir, apa dampaknya kalau anak sebagai pusat? Orang tua akan kehilangan tujuan hidup yang sejati. Nah, apapun yang kamu perbuat, lakukan itu seperti buat Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi sekali lagi, kita mau untuk kita punya tujuan hidup, memuliakan Tuhan, dan menikmati Tuhan sampai selamanya. Kalau kita memuliakan anak kita menyembah dia dalam tanda kutip, maka kita akan kehilangan tujuan yang benar. Yang next slide. Nah, ini respon yang benar terhadap masalah ya. Kita sebagai orang tua ada dua respon ya. Pertama, kita fokus pada masalah. Yang kedua, kita fokus pada tujuan. Ya, orang tua yang fokus pada masalah itu berbeda dengan orang tua yang fokus pada tujuan. Misalnya, ya, kami pernah mengalami anak kami kuliah di tempat yang sulit banget ya, kuliah universitasnya besar ya dan dibiayai oleh pemerintah. Ya, kemudian ketika dia masuk situ, ya, dia pikir ya gampang-gampang aja kayak yang sebelumnya. Ternyata susahnya minta ampun. Ya, dia bilang dia nggak kuat di 1 semester aja, Pak. Dia ngomong papinya ya soal akademis. Aku 1 semester ini aja, Pak. Udah gitu aku baliklah. Aku nggak kuat katanya. Susah banget dia bilang gitu. Kalau kita fokus pada masalah, semuanya jadi krisis nih. Kita lihat, waduh, gawat nih. Apa kata orang? Gimana kita mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah? Udah dikasih beasiswa cuma 1 semester malah quit gitu kan. Ya, kita khawatir banget pada perilaku anak. Kita khawatir banget pada penampilan performance-nya dia. Nggak sesuai harapan. Wah, kita bisa ngamuk, kita bisa marah. Tapi orang tua yang fokus pada tujuan itu tidak berespon seperti itu. Semua masalah ini adalah bagian dari proses pembelajaran supaya anak ini naik kelas. Kami mulai berbicara, kami mulai berdoa berdua. Dan kita melihat, memang anak ini dari kecil sampai dia selesai S1, ya itu tuh selalu dia mau ngejar ranking yang tertinggi. Jadi dia sudah terbiasa dengan yang terbaik gitu. Jadi begitu sekarang dia ketemu orang-orang yang terbaik ada di situ, dia ngerasa aduh saya nggak mampu nih. Padahal tuh nggak jelek-jelek banget hasilnya gitu. Nah disitulah dia sedang dikikis sebenarnya. Ya, jadi kita melihat kepada tujuan. Kita bilang sama anak itu, ya kamu pikirkan kenapa Tuhan taruh kamu di situ. Ya bukan satu kebetulan. Jadi semua gunung masalah pencobaan kamu pasti bisa lalui bersama dengan Tuhan. Dan ketika itu waktu dia libur semesteran, dia jalan ke satu tempat, kami izinkan dia ke sana. Lalu dia melihat gunung-gunung dan disitulah firman Tuhan datang. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Allah semesta alam. Dia yang akan menolong aku. Wah, langsung dia dapat rema itu. Dan dia bilang sama papinya, Pap, aku lanjut. Ya, dan disitulah dia akhirnya menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Nah, itu beda banget. Ya, jadi teladan orang tua dalam berespon benar, ya, itu akan sangat berdampak pada anak-anak. Saat dia mengalami kekalahan, kegagalan, kelalaian, ya, dia akan tetap tegar dan terus melangkah pada tujuan. Anak-anak akan bertumbuh kuat di dalam tujuan dan panggilan hidupnya. Next slide. Nah, bagaimana mendidik berpusatkan Kristus? Ya, sekali lagi tujuan kita mendidik anak itu adalah mengenal dan mengasihi Kristus secara pribadi. Ya, anak bukan milik kita. Dia adalah milik Tuhan. Jadi dia harus kenal pada Sang Pemilik. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Harus mengenal Tuhan. Sejak kecil mereka harus tahu siapa pemilik mereka. Lalu yang kedua, hidup dalam ketaatan pada firman. Dengan kata lain, hidupnya berkenan pada Tuhan. Jadi anak-anak kita harus kenal Tuhan, dan hidupnya berkenan pada Tuhan, yaitu pada Sang Pemilik. Ya, bukan berkenan pada kita, tapi pada Pemilik. Tetapi hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, dan ketiga, ada karakter Kristus yang terbentuk dalam hidup anak.
hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, jadi terus ya kita masukin ke dalam sekolah ya yang apa yang takut akan Tuhan, guru-guru yang mengenal Tuhan. Kita lihat bagaimana teman-teman dia juga mengenal Tuhan sejak kecil. Ya, ketika dia besar dia sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Ya, kemudian yang keempat, menghidupi panggilan Allah. Ya, jangan menghidupi panggilan kita atau kerinduan kita, tapi menghidupi panggilan dari Sang Pemilik mereka. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya, dan akhirnya bertumbuh sebagai murid Kristus. Ya, dia tahu ya ketika dia terus berjalan di dalam Tuhan, dia adalah murid Kristus. Apa yang telah engkau dengar padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Selalu ingatkan anak bahwa Allah itu hidup. Allah mau untuk bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Kita semua adalah murid Kristus. Kita masuk dalam diskusi. Next slide. Nah, di dalam diskusi, yang pertama, apa tantangan saya dalam melepaskan anak-anak? Ya, kalau misalnya waktunya ternyata sudah kita waktunya melepaskan, tapi ternyata kayaknya dia belum siap, ya harus dilepaskan ya, jangan sampai terus dipegangin gitu ya, nanti anaknya berontak. Ya, tapi kalau belum waktunya untuk dilepaskan, ya pakai waktu yang ada untuk mengajar mereka, ya terus minta hikmat kepada Tuhan. Dan bagaimana saya mendidik anak-anak, ya termasuk jenis yang berpusat pada anak atau berpusat pada Kristus. Ya, analisa semuanya dan kemudian perbaiki. Dan apa yang akan saya lakukan agar bisa mendidik anak-anak berpusatkan Kristus. Ya, oke, saya kembalikan.